Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nur Abu Hurairah, Ariati Sriningsih, Anis Sulistianingsih, Eka Juliana Pratiwi, dan Alfa Adrian. Materi yang akan kami bawakan yaitu konsep kekuasaan. Di sini saya hanya akan menjelaskan materinya secara singkat mengenai konsep kekuasaan ini. Baiklah, langsung saja yang pertama. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Konsep kekuasaan tidak hanya berada di ilmu politik saja, dan tidak semua bentuk kekuasaan merupakan kekuasaan politik. Kekuasaan dalam konteks politik adalah kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruhnya terhadap pihak lain dalam proses politik. Dan kemudian yaitu ciri-ciri hubungan kekuasaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan merupakan hubungan antara manusia. Yang kedua, pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain. Yang ketiga, pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok organisasi, ataupun pemerintah. Yang keempat, sasaran kekuasaan dalam kurung yang dipengaruhi dapat berupa individu, kelompok organisasi, atau pemerintah dalam kurung negara. Yang kelima, suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif. Yang keenam, penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, konsensus, atau kombinasi keduanya. Yang ketujuh, hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan sekelompok masyarakat kecil. Yang kedelapan, kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum. Yang kesembilan, kekuasaan yang beraspek politik untuk mempengaruhi proses politik. Dan kemudian yaitu hal yang berkaitan erat satu sama lain dalam konsep kekuasaan. Yang pertama yaitu pengaruh atau influence, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang secara sukarela guna memenuhi kepentingan pihak yang berkuasa. Kemudian force, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu. Dan kemudian persuasi, yaitu kemampuan meyakinkan orang lain melalui alasan kuat untuk melakukan sesuatu. Kemudian manipulasi, yaitu menggunakan pengaruh yang tidak disadari orang lain untuk memenuhi keinginan pemegang kekuasaan. Dan kemudian coercion, yaitu peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai kehendak pemilik kekuasaan. Kemudian yaitu sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan merupakan sumber kekuasaan, dapat berupa uang, emas, tanah, dan barang-barang berharga. Orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar setidak-tidaknya secara potensial akan memiliki kekuasaan. Dan yang kedua yaitu sarana paksaan fisik. Merupakan sumber kekuasaan yang lebih bersifat memaksa, sehingga membuat orang lain dapat mengikuti apa yang dikehendaki. Kemudian keahlian. Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang muncul dari penilaian orang lain bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Kemudian yaitu kedudukan. Merupakan sumber kekuasaan yang timbul karena adanya pengakuan sehingga secara sah dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Dan selanjutnya itu agama, merupakan sumber kekuasaan yang didapat melalui keyakinan bahwa individu itu, dalam kurung ulama atau pendeta, harus wajib diperhitungkan dari proses pembuatan suatu keputusan sehingga dalam hal ini individu tersebut, ulama atau pendeta, mempunyai kekuasaan terhadap orang lain atau umatnya. Kemudian yaitu pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan, dimaksudkan agar membatasi kekuasaan. Pemegang kekuasaan tidak dianugerahkan dengan kekuasaan tanpa batas, karena jika itu terjadi, maka akan banyak penyimpangan yang menyelenggarakan
menyelenggarakan tampuk kekuasaan. Pembagian atau pemisah kekuasaan sebagai berikut. Menurut Gabriel Almond, yang pertama yaitu rule making function, yang kedua rule application function, dan yang ketiga rule adjudication function. Dan kemudian menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu yang mengendalikan badan peradilan. Dan menurut Abdul Qadir Audah, Sultan Tanfiziyah yaitu kekuasaan penyelenggaraan undang-undang, Sultan Tasyiriyah yaitu kekuasaan pembuat undang-undang, Sultan Qadhiyah yaitu kekuasaan kehakiman, Sultan Malhiyah yaitu kekuasaan keuangan, Sultan Muraqabah yaitu kekuasaan pengawasan masyarakat. Dan menurut John Locke, yaitu terbagi tiga, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kemudian yaitu dimensi-dimensi kekuasaan. Yang pertama ada potensial dan aktual, yang kedua ada konsensus dan paksaan, yang ketiga ada positif dan negatif, yang keempat jabatan dan pribadi, yang kelima implisit dan eksplisit. Kemudian yaitu pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Yang pertama yaitu wewenang. Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah kekuasaan yang diembangkan dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold de Lasswell, bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. Di sini dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan serta berhak mengharapkan wewenang tersebut dapat dipatuhi. Dalam wewenang perlu yang namanya keabsahan, yang dimana keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Keabsahan dalam dunia politik sama dengan legitimasi. Kemudian yaitu pengaruh. Beberapa sarjana kontemporer melihat pengaruh sebagai bentuk khusus dari kekuasaan. Dapat dilihat salah satunya pendapat dari Norman Berry, yaitu pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Dalam pandangan masyarakat umum, banyak yang berpendapat bahwa kekuasaan dapat menimbulkan pengaruh tertentu. Dan kesimpulan, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya. Terlepas dari semua itu, kekuasaan politik haruslah memperhatikan etika agar tidak terjadinya penyimpangan dalam keputusan keorganisasian. Itulah materi singkat yang dapat kami sampaikan. Materi yang lebih lengkap dan lebih jelasnya akan kami sampaikan pada presentasi kelompok kami di minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.